Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kegiatan Pombal kita hari ini adalah yang di sini sebagai narasumber untuk menyampaikan hasil apa yang dia dapatkan selama mengikuti kegiatan di Plago, di mana dia mengikuti BIMTEK tentang bagaimana layanan dasar bimbingan konseling di SD. Di sini baru hanya pengenalan saja, nanti akan ada lagi tambahan untuk BIMTEK yang akan menyasar banyak guru lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah peran dan tanggung jawab guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Jadi perlu dipertegas kembali untuk bimbingan. Jadi untuk bimbingan kita bisa berikan kepada semua anak untuk bimbingan. Jadi dia bisa membedakan mana bimbingan, mana konseling. Jadi untuk bimbingan itu tidak hanya kita berikan kepada anak yang bermasalah. Jadi di sini dititik beratkan untuk bimbingan tidak untuk anak yang bermasalah saja, tapi juga diberikan kepada anak-anak yang perlu juga, terutama untuk keberlanjutannya di sekolah, apakah itu dia untuk mengenal minat bakatnya, kemudian bagaimana dia bersosialisasi di sekolah seperti itu. Jadi bimbingan kita pergunakan di sini untuk mencegah terjadinya sesuatu yang akan menyebabkan permasalahan seperti itu. Kemudian kalau untuk konseling Niki dipertegas, kalau konseling Niki biasanya nanti akan istilahnya ini anak-anak yang kena masalah begitu. Jadi ada ahli khusus yang memang harus menangani tentang konseling Niki. Jadi sebaiknya ini memang dari guru-guru BK asli seperti itu. Makanya nanti kita akan diberikan lagi untuk kelanjutan, akan diberikan lagi materi tentang BK agar kita memang berhak untuk konseling seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab guru dalam bimbingan konseling di SD. Jadi itu. Nah, di sini yang kedua yaitu pentingnya bimbingan dan konseling di tingkat sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan, kita akan membahas tentang perkembangan sosial emosional. Jadi bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional seperti adanya rasa empati, komunikasi dengan temannya, kepada guru juga, dan juga adanya yang pertama yang paling penting adalah pengendalian diri. Kemudian yang kedua, jadi pentingnya juga BK di tingkat SD ini bagaimana nanti penyesuaian diri ini. Jadi membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru dan mengatasi tantangan seperti pergaulan dan pembelajaran. Nah, di sini kadang-kadang anak-anak permasalahannya dalam pergaulan terutama di sini. Kemudian pemahaman guru tentang konsep bimbingan dan konseling. Jadi tujuan bimbingan konseling itu yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa mencapai yang pertama adalah kesejahteraan pribadi, kemudian sosial, dan yang ketiga ada akademik. Jadi bagaimana anak-anak itu dalam diri sendirinya itu tentram hati begitu. Kemudian bagaimana dia bersosial juga dengan teman-temannya, dengan adik kelas, dengan teman sebayanya seperti itu. Dan juga ada kesejahteraan akademik. Jadi siswa itu mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan. Yang kedua itu tentang prinsip BK. Jadi ini prinsip BK ada kerahasiaan. Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan kalau Bapak Ibu ada suatu masalah di kelas itu yang belum diketahui lah oleh temannya, usahakan apa hasil yang kita pada saat kita melakukan bimbingan konseling itu jangan terlalu vulgar dengan teman-teman yang lainnya begitu. Jadi ini sifatnya harus dirahasiakan begitu agar tidak membuat nanti sosial emosional anak yang mendapat masalah itu tidak berlarut-larut dan malu juga kepada temannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kekonfidensian.
Dan yang terakhir itu ada penerimaan, bagaimana nanti anak-anak yang terkena masalah ini diterima kembali oleh teman-temannya. Kemudian peran guru sebagai konselor untuk siswa. Jadi kalau kemarin dari BGP, dari teman-teman juga, kalau di daerah Buleleng itu diberikan kalau memang anak yang memang tidak bisa, karena di SD itu tidak ada guru BK, jadi anak-anak yang kena masalah yang memang tidak bisa diselesaikan di sekolah itu, kita disuruh untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mencarikan guru BK, begitu disampaikan. Jadi guru BK biasanya kan itu di SMP, SMA, jadi itu memang ahli, dia sudah menangani untuk konselor. Yang pertama ini ada dukungan, jadi memberikan dukungan emosional dan praktis kepada siswa yang menghadapi kesulitan. Jadi jangan baru ada masalah anak-anak langsung, kalau ada masalah anak itu kita langsung kamu bersalah, langsung kita memberikan seperti itu di dalam kelas atau di depan teman-temannya yang lain. Usahakan jangan seperti itu, begitu. Jadi kita panggil, kita siapkan dulu anak-anak itu biar tidak masih dia istilahnya emosional, kita tanya dulu dia biar tenang dulu, begitu. Kita ajak dulu komunikasi satu-satu dulu dengan anak itu. Jadi berdua saja dulu, tanyakan, kalau sudah tenang baru kita tanya permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada komunikasi, jadi kita harus membangun komunikasi yang efektif dengan siswa untuk memahami kebutuhan dan masalah mereka. Jadi komunikasi yang baik seperti tadi membuat anak-anak itu tenang dulu. Misalnya habis berkelahi, kita jangan langsung kamu yang salah, ini yang salah, jangan seperti itu. Jadi kita panggil dulu anak-anak yang bermasalah, kita tenangkan dulu, baru nanti kita akan cari solusinya. Misalkan kalau bisa sih solusinya dari anak itu lebih dia bisa bertanggung-jawabkan. Kemudian yang ketiga ada bimbingan. Jadi peran guru di sini sebagai konselor itu memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam menghadapi masalah belajar, pergaulan dan lainnya. Nah, di sini sekali lagi bimbingan juga kita bisa laksanakan secara klasikal di kelas atau secara kelompok bagi siswa-siswa yang memang ingin dibimbing, dan juga bisa perorangan gitu, individu. Kemudian pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SD. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan. Jadi di sini bisa kita lihat dari melalui observasi, wawancara, dan juga tes. Yang kedua itu perencanaan program, merancang program BK berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan sekolah. Misalnya kita akan memberikan bimbingan belajar, misalnya saat mereka akan mengikuti olimpiade atau kegiatan seperti sekarang kita yang cepat ini ada kegiatan bulan bahasa Bali. Nah, di sana kita berikan bimbingan dulu secara kelompok yang memang siswa-siswa yang sudah bisa untuk asal Bali kita bimbing secara kelompok dulu, nanti yang terbaiklah kita pilih. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan program. Nah, seperti tadi ya, jadi sudah yang sampaikan ada melalui konseling individual seperti anak-anak yang memang memiliki masalah. Di sini masalahnya tidak hanya kadang di sekolah saja, bahkan masalahnya di rumah, tapi anak-anak kelihatannya bermasalah di sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya dia bertengkar dengan adiknya, tapi dia merasa apa? Sampai di sekolah murung dan lain sebagainya. Kita tanya seperti tadi murid yang ada satu ini, kenapa? Oh, ternyata bertengkar dengan adiknya seperti itu. Tapi itu dibawa ke sekolah begitu. Nah, jadi kita berusaha menghibur, berusaha kita memberikan solusi seperti itu. Kemudian ada juga yang kelompok, seperti tadi ya, itu kelompok yang kalau yang kena masalah itu kelompok, satu kelompok yang kena masalah itu kita kasih bimbingan dan konseling juga, dan juga kelas ya, di kelas seperti yang mungkin tentang penanganan sampah itu perlu kita laksanakan secara klasikal. Kemudian yang keempat itu evaluasi dan monitoring, mengevaluasi efektivitas program bimbingan dan konseling
dan melakukan monitoring secara berkala. Nah ini penting sekali ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita membuat program tidak dimonitoring, jadi sama seperti kemarin kita buat kesepakatan kelas, tapi kita tidak monitoring, kita tidak lanjuti siswa-siswa yang melanggar, kita tidak berikan konsekuensinya, otomatis anak-anak itu tidak akan terus mengulangi perbuatan itu. Kemudian pengembangan kompetensi guru dalam BK, yang pertama ada pengetahuan dasar. Nah di sini memahami konsep dulu, dasar bimbingan konseling serta prinsip-prinsip etika. Yang kedua keterampilan konseling. Jadi ini yang banyak juga di sana banyak pengalaman ya. Jadi bagaimana di sana kebanyakan sharing informasi sedikit permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Yang di Jembrane, di Buleleng seperti itu. Jadi bermacam-macam nih. Bahkan ada juga yang mirip dengan kita permasalahannya seperti itu. Jadi menguasai keterampilan konseling seperti komunikasi, mendengarkan aktif. Jadi yang dapat materinya dari Pak Nopi langsung nih. Dan pemecahan masalah juga di sini. Bagaimana kita membantu siswa untuk bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan teknis, jadi mampu menggunakan berbagai teknik dan metode bimbingan dan konseling. Nah di sini ada kerjasama guru dengan orang tua dan pihak terkait. Jadi yang pertama otomatis ada komunikasi terbuka, ya. Jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan dengan orang tua secara terbuka. Yang pertama itu membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak. Nah kadang-kadang ada memang anak-anak yang seperti kemarin di grup kelas 1 ya, jika bagaimana yang berterima kasih juga kepada Bapak Ibu dari orang tua kelas 1 sebegitunya perhatiannya kepada anak-anak. Jadi tiang ancungi jempol juga kemarin ya untuk PR itu ditanyakan baik, kalau misalnya ada permasalahan apa disampaikanlah di grup seperti itu. Bahkan yang dengan Google juga terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas 1 terutama itu ya. Dan tiang ancungi jempol kemarin itu terima kasih atas bimbingannya di rumah seperti itu dengan orang tua. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di sekolah juga hendaknya orang tua juga tahu, seperti permasalahannya Arya juga yang pribadi kemarin ke rumahnya sudah menyampaikan seperti itulah keadaan anak-anaknya di sekolah. Kemudian yang kedua kerjasama profesional, jadi kolaborasi dengan konselor sekolah. Nah, kebetulan kita tidak punya psikolog juga tidak ada dan pihak terkait untuk mendukung siswa. Nah disinilah disuruh kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang sudah ahli di bidang ini. Kemudian dukungan bersama, jadi memberikan dukungan bersama kepada siswa untuk menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan. Nah di sini ada tantangan dan hambatan dalam implementasi BK. Yang pertama pasti ingin kurangnya sumber daya. Ya termasuk kita tenaga ahli tidak punya di sekolah yang khusus untuk BK. Kemudian waktu juga kadang-kadang kita terbentur, apalagi guru SD mau kejang jemaah termasuk segalanya ini bahkan untuk pembersihan juga kita apapun kita Jadi kadang-kadang belum dapat niup teh yang pun dipanggil oleh anak-anaknya seperti itulah di SD. Jadi beda dengan yang pernah juga di SMP, walaupun kita hanya menangani itu paling guru priket, wadi dan juga guru BK. Dan ya semua kita yang menangani seperti itu. Kemudian dana juga perlu menghambat implementasi BK. Kemudian yang kedua kurang dukungan. Kadang-kadang kalau di sini sih tidak dari kepala sekolah selalu kita didukung. Guru yang lain juga yang mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang
kadang-kadang anak yang kelas 5 yang bermasalah ikut juga yang juga begitu minta maaf juga kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kadang-kadang di kelas 4, di kelas 2, kelas 1 itu yang ikut juga di sana. Begitulah kekeluargaan kita di sini. Dan orang tua juga kadang-kadang yang menjadi hambatan, terutama kadang-kadang orang tuanya ini aingan gede. Kita kadang-kadang enggan untuk menyampaikan masalah siswa seperti itu, takutnya nanti anaknya diapakan, begitu kadang-kadang. Nah, di sini yang ketiga itu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya BK di kalangan guru dan orang tua. Ya, begitulah ya, penting sekali sebenarnya BK. Semoga saja nanti kemarin sih disampaikan seperti itu. Apakah mungkin nanti di SD ada guru BK-nya begitu? Semoga saja nanti. Kemudian strategi mengatasi tantangan BK tadi, yang pertama pasti pengembangan SDM. Jadi kita yang berterima kasih juga kemarin bersama Bapak Korwil sudah memberikan kesempatan kepada yang untuk ikut pelatihan dan workshop. Semoga nanti ada lagi, katanya 5 hari, mungkin tidak tiang, mungkin teman yang lain akan berangkat, apakah masih tiang juga kami lagi. Semoga juga di Selat juga nanti ada. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk menjangkau siswa dan orang tua secara efektif. Nah, kalau di luar mungkin sudah ada apa namanya itu ngecek dengan HP. Sekarang ya, kalau siswa dengan sudah tiba di sekolah ada notifikasi di HP orang tua, mungkin seperti itu mungkin. Ya, kalau Korea Jepang itu sudah bahkan ada kereta api bawah tanah gitu. Langsung dikirim muridnya dari dibuka gitu di lantai sudah muncul siswanya gitu. Kemudian yang ketiga ada sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada guru, orang tua dan siswa tentang pentingnya BK. Jadi di sini karena perlu adanya kolaborasi di sini ya antara guru, orang tua terutama yang memegang peranan penting ya, karena satu-satunya itu orang yang paling dekat dengan siswa itu adalah orang tua dan siswa ya tentang pentingnya BK. Nah itu saja dari kesimpulan dan rekomendasi. Peran guru dalam BK ini sangat penting untuk membantu siswa mencapai kesejahteraan, kemandirian juga utamanya terutama untuk bagaimana peningkatan karakter siswa itu menjadi lebih baik. Jadi pengembangan kompetensi guru, kerjasama dengan orang tua dan strategi mengatasi tantangan sangat penting dalam implementasi BK. Nah, itu mantan yang bisa dia sampaikan. Sebenarnya kalau dia sampaikan semua nanti masih apa mampu juga ya. Sebenarnya ada lagi 4 materi sebenarnya. Jadi itu mantan yang bisa dia sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan terutama untuk mengatasi masalah-masalah siswa mungkin, terutama nanti Bu Rahna mungkin ya banyak ya. Ada mungkin yang ingin disampaikan Bu? Dan Pak Mangku itu rasanya sih itu karena galak ya. Ya Pak, mungkin ada Pak. Itu kebetulan. Oh iya. Siapa Pak Mangku bisa menyelesaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Untuk bimbingan konseling ini memang sangat dibutuhkan ya, terutama bagi saya, karena mungkin kalau guru-guru senior mungkin ya, kalau dulu saya paling kalau marahin murid itu langsung nggak tahu kita teknisnya, terus diajarin sama Bu Oke, waktu itu Bu Sri sama Bu Uciani, gini caranya. Mungkin jam terbang yang harus, kalau kita kan nggak punya BK ya, terus kita juga nggak belajar namanya BK, tapi mungkin jam terbang yang memberi kita pelajaran seperti itu ya. Jadinya sekarang saya sudah lebih mengontrol emosi. Biasanya kalau ketemu murid yang bermasalah saya lalu gitu. Sekarang sudah gimana gitu ya. Itu yang sedikit tambahan ya. Terima kasih begitu. Ya, setuju sekali ya dengan Bu Ratna juga nih. Pertama juga yang di kelas 2 pertama yang ditugaskan di sini memang
seperti juga Bu Ratna nih, jadi menghadapi anak kelas 2 itu beda sekali dengan anak kelas 5 dan kelas 6. Bahkan saya sekarang yang kelas 2, perlakuan saya dengan kelas 2 dengan kelas 5 hampir sama sekarang begitu. Jadi bagaimana kita biar diterima dengan baik dengan siswa itu terutama jadi berusaha mempelajari kampus caranya murid itu panggeman dan ragu pangkangen dan ragu kampus agar diterima baik oleh siswa itu memang pertama-tama susah menurutnya begitu. Ternyata sekarang baru saya tidak ngajar bagaimana dia sebabnya, bagaimana ya kita minta maaf kita tidak bisa mengisi begitu. Jadi kalau juga permasalahan seperti tadi yang disampaikan Bu Ratna ya, jadi usahakan sekarang ya Punak langsung memarahi siswa terutama di depan teman-temannya begitu, kita panggil katanya dulu ke ruangan khusus begitu. Itu pun cara duduknya pun kita diatur, disuruh jangan seperti ini ya, kita disuruh berdampingan dengan siswa gitu. Jadi berdampingan dengan siswa biar nggak seperti kita menghukum. Nah seperti itu disampaikan kemarin kan. Ya, mungkin ada lagi mungkin aku pengalaman atau mungkin sikap yang tidak baik terhadap anak atau mungkin harusnya begini tuh boleh nanti ya. Nah seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk Bu Guru Bapak Ibu yang luar biasa menampilkan tadi sebagai narasumber peran dan tanggung jawab guru dalam lingkungan konseling di SD. Jadi kita di sini di SD Negeri 1 Pringkari kan ada beberapa narasumber sebenarnya yang termasukkan di sini ada mentor, ada coaching dan ada konseling. Jadi 3 kompetensi ini wajib sekali kita pahami dan tidak di SD. Nah mungkin mentoring, kalau mentoring itu saya kira Bapak Ibu semuanya di sini sudah melaksanakan hampir setiap waktu karena berbagi pengalaman dengan orang lain sehingga orang lain itu dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui pengalaman yang mirip atau hampir sama dengan permasalahan yang pernah kita alami. Nah terkait dengan coaching sudah, nah yang ini konseling, jadi sangat menarik. Ketika waktu Pak Korwil nelfon dia yang mau dikirim oleh Bu Guru, saya langsung tanya Bu Guru siapa sudah itu. Ketika Bu Gurunya siap, saya kirimkan nama dan dengan Bu Guru sehingga dipanggil ke Lago, Bu Guru ke Lago selama 3 hari ini. Ya, jadi merupakan suatu kehormatan, penghargaan yang luar biasa karena bisa hanya 1 orang yang berangkat waktu itu ke Lago. Jadi berbekal dengan ini Bapak Ibu, mungkin tidak untuk kemungkinan nanti Bu Guru akan dipanggil mungkin di Bugos, kemudian di kecamatan juga nih, saya pegang ini. Walaupun kita basicnya tidak ada di desa, tetapi dengan pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan, berbekal itu mungkin cukup untuk kita menjadi narasumber kecamatan karena secara khusus guru BK belum ada di SD. Nah terkait dengan hal ini Bapak Ibu, selaku kita sebagai konselor atau konselor yang dalam hal ini menangani siswa bukan hanya yang bermasalah seperti yang disampaikan tadi Bu Guru, tetapi juga mampu mengembangkan potensi minat bakat siswa dalam hal bimbingan dan konseling itu bagaimana kita mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa dengan cara apa? Dengan cara yang pertama sekali adalah sosial emosional, penting sekali Bapak Ibu. Jadi pengendalian diri Bapak Ibu seperti Bu Ratna tadi menyampaikan, sudah mungkin membiasakan diri ya dari yang wow orang tinggi rendah, mulai menanyakan dulu. Jadi di sini pengendalian diri yang paling penting, emosional, sosial emosional. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan siswa yang nakal luar biasa, usahakan sosial emosional Bapak Ibu dikendalikan itu. Karena kita di sini selaku konseling tidak lepas itu dari apa yang menjadi yang disampaikan oleh KHB itu salah satunya adalah
Ingarso Sungguh. Jadinya kita sebagai guru kan sebagai teladan bagi anak-anak. Nah, terkait dengan hal ini, kebetulan kemarin juga tiang diskusi dengan Pak Pengawas Baru, Pak Desi Berake, yang ditodori sebuah program apa yang mau Pak Novi buat, silahkan sesuaikan dengan visi misi, kemudian rencanakan waktunya, saya dalam dokumentasikan, saya akan dampingi suatu waktu berbuat. Kemudian saya tantang beliaunya, saya berdoa aja boleh, sudah dilaksanakan, sudah boleh, lebih ditingkatkan lagi. Mau pesen beruji pakai dengan tantang kalau bisa setiap Sabtu sini Pak. Kalau dulu mungkin Pak sudah namanya agak jauh sehingga dia jarang bisa lewat sini, mungkin satu bulan 2 kali bahkan sekali. Mudah-mudahan Pak Budi Subrati ini 1 bulan 4 kali bisa berkunjung sholat Id, apalagi setiap pelaksanaan kompol seperti itu. Jadi sebelum, mohon maaf saya belum buat program, belum buat jadwal, pelaksanaannya sudah luar biasa nih. Jadi terus dari kemarin saya kalau bisa kombolnya sebelum akhir Januari Pak. Saya dukung karena kebetulan saya ada acara dan hari ini ada tengah waktu bulan hujan juga, sehingga hal ini bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan sekali lagi terkait dengan Ingarso Sungguh juga sebagai teladan bagi anak-anak, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Walaupun saya merokok, saya jarang sekali merokok di depan anak-anak, saya merokok di kantor, paling di depan Bapak Ibu dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, mudah-mudahan di sini tidak ada, itu mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, mohon diminimalisir. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah guru main HP di kelas. Nah itu banyak hal sudah terjadi karena sering saya sampaikan dari 3AB juga, karena siswa itu adalah adalah CCTV. Dia yang merekam sendiri kemudian disampaikan ke orang tua, karena jujurnya anak-anak itu luar biasa, apalagi anak kelas bawah. Makanya saya lebih senang mengajarkan kelas bawah karena jujurnya itu hampir 95% ketimbang anak yang kelas tinggi. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau bawa HP silakan ditaruh di atas meja. Kalau mungkin ada hal-hal penting yang mungkin emergensi silakan diangkat, tetapi tetap mohon izin kepada anak-anak, ibu, bapak, izin kalau sebentar mau terima panggilan. Nah itu menghargai diri kita sendiri, bukan hanya menghargai diri anak. Sekecil apapun bapak ibu, permasalahan yang bapak ibu alami, kalau misalnya WA-nya nggak bisa tutup, kalau lewat pesan silahkan minta izin sama anak. Nah mohon itu karena apa? Karena itu hal kecil memang, tetapi dampaknya luar biasa ke siswa. Sekali lagi, siswa itu adalah CCTV. Tetap apa yang menjadi harapan dari Dr. Syahril, kita harus berbuat ke mana? Cukup 3, ke siswa, tetap siswa. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan kompol ini bisa bermanfaat bagi kita semua, kita bisa melaksanakan walaupun tidak sempurna betul ya, kita bisa berkakak melaksanakan konseling ini karena yang yakin anak-anak kita semua punya permasalahan di masing-masing. Ada yang ada yang konsentrasinya sedikit lebih besar lagi dan besar. Nah mungkin hanya itu yang bisa kita kasih masukan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Biro yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kompol yang pertama ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi sekolah kita, karena sekolah kita selama ini mungkin karena ada tiang mungkin tidak berani teman-teman, enggak sih ada berita-berita negatif yang saya dengar di teman-teman sekolah ada. Mudah-mudahan selanjutnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang kembalikan. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang sebagai guru akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tetap berusaha. Terutama ini kadang HP memang sering dia minta izin ke anak,
Ya, jadi izin ya Ibu, penting ini ya seperti itu. Silakan Bu, kadang-kadang HP yang bunyi temannya gituin, ya berarti mungkin kalau nggak penting kayaknya Ibu enggak gitu. Oh ya, jadi sudah si kelas 5 itu sudah seperti itu. Kadang-kadang dia juga mencari materi di internet seperti itu Pak, karena kemarin kalau di buku IPAS itu untuk sistem pencernaan dan pernapasan itu sangat minim sekali untuk materinya, jadi dia tambahkan, cari, dan dia pun minta izin kepada siswa, izin ya Ibu menambahkan dari materi lewat internet karena kebetulan yang tidak memasang LCD di kelas gitu. Nah, mungkin gitu. Ada mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin Saya sama kalau penggunaan HP saya memang nggak pernah minta izin. Tapi kadang kali ini silakan, ada apa basa-basi. kalau kan nggak tahu jadinya ada yang ditanyakan saya. Kampung udah. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga untuk di bulan depan kita bisa melaksanakan karena dari RKS yang sudah kita susun, jadi kita harus melaksanakan ini minimal 1 kali dalam sebulan gitu, karena sudah diagendakan dalam kegiatan keuangan sekolah kita. Seperti itu.